Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku. Pada pertemuan hari ini kita akan tepatnya pertemuan keempat ya, kita akan membahas terkait dengan tema P3K di tempat kerja terhadap gangguan lokal ya. Semoga pada hari ini tentunya ya, pada minggu keempat ini kondisi kesehatan anak-anak ibu dalam kondisi sehat walafiat tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini ya, dimana kita akan sedikit tidaknya membahas terkait dengan gangguan lokal ya, P3K dengan gangguan lokal. Apa itu gangguan lokal? Sebelumnya pada pembelajaran minggu keempat ini, di mana anak-anak ibu diharapkan pada pertemuan ini ya, diharapkan yang pertama adalah anak-anak mampu memahami ya P3K dengan gangguan lokal. Dalam hal ini terkait dengan luka dan perdarahan serta bidai dan balut ya. Kemudian dari memahami dapat menjelaskan ya apa itu P3K di tempat kerja dengan atau terhadap gangguan lokal tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah di mana anak-anak ibu dapat mengaplikasikannya ya, dapat mengaplikasikan di tempat kerja maupun nantinya di lingkungan sekitar tentunya untuk saat ini ya. Oke. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat ini. Kita ketahui bersama ya, terkait dengan pengertian atau apa itu gangguan lokal ya. Di sini Ibu beberapa kutipan-kutipan yang diambil ya, yakni di mana gangguan lokal bisa diartikan pula sebagai ya, atau merupakan kelompok gangguan yang sering terjadi pada kasus-kasus kecelakaan kerja. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang mengartikan ya dalam hal ini secara definitif ya, di mana gangguan lokal ini merupakan setiap gangguan yang berupa cedera atau perlukaan pada bagian atau jaringan tubuh ya, yang bersifat lokal menimbulkan gangguan tertentu atau terbatas pada jaringan tubuh tersebut ya. Misalkan dikarenakan oleh cedera atau trauma ya. Nah, itu salah satunya merupakan gangguan lokal. Atau secara umumnya ya dapat diartikan pula sebagai perlukaan ya yang terbatas, biasanya salah satunya berupa patah tulang, dislokasi, perlukaan atau jenis luka ya, ataupun luka bakar ya, itu juga bisa. Akibatnya sering menimbulkan perdarahan ya, atau keluarnya darah dan sebagainya ya, itu merupakan gangguan lokal. Dalam hal ini ya, ibu membatasi terkait dengan gangguan lokal tersebut ya. Sebenarnya bukan membatasi, mengambil topik ya, subtopik terkait dengan luka dan perdarahan ya, serta ada pembidaian atau balutan. Nah, bisa fraktur, patah tulang ya, atau sama dengan patah tulang bahasa lainnya, atau dislokasi ya, atau terputusnya tendon misalkan ya. Nah, karena kita ketahui bersama definisi daripada gangguan lokal ini adalah sesuatu atau bagian tubuh jaringan kita ya, bagian jaringan atau tubuh kita ini mengeluarkan atau adanya perdarahan di bagian area-area jaringan yang terbatas atau tertentu tersebut. Jadi tidak seluruh tubuh ya. Nah, ibu mengambil topikannya adalah dua hal ini ya. Oke, luka. Apa itu luka? Ya, luka diartikan sebagaimana terputusnya jaringan tubuh ya, oleh karena kekerasan atau karena benturan atau karena hal lain
Ya, dalam hal ini adalah terputusnya suatu jaringan tubuh. Ya, apa penyebabnya? Biasanya baik itu benda dari benda keras ya, benda tumpul, tajam atau alat yang mekanis tentu. Atau karena benda panas atau suhu tinggi. Ya, ini bisa juga menjadi salah satunya ya. Penggolongannya ada beberapa jenis perlukaan, ya ada luka iris, ya ada luka memar, lecet, tusukan, robek, luka tembak, luka gigitan, luka bakar, ya, dan lain-lainnya, ya, yang berkaitan dengan luka. Oke, jenis-jenis daripada luka ini ada suatu kategori di mana ya kerusakan dari jaringan kulit atau permukaan tubuh akibat trauma ya atau luka disebutnya atau nama bahasanya ruda paksa. Sifatnya ini bisa menyebabkan luka dari jenis perlukaannya atau tindakannya pun untuk mengatasinya dengan biasanya ada sedikit tidaknya perdarahan pada luka itu ya. Jadi keluar darah merah tentunya ya. Bu, saya darahnya biru, Bu. Oke, no problem ya. Sama kategori darah tentunya ya. Oke, speechless saja. Baik, jenis-jenis luka ini ya ada dibagi menjadi beberapa jenis yang tadi sudah disebutkan ya dalam sedikit tidaknya ringkasnya. Ada luka sayatan ya, biasanya tersayat karena benda tajam, ada robekan ya, biasanya terbuka ya, hingga terbuka jaringan-jaringannya terrobek. Ada abrasi ya, luka tersayat terseset ya. Ada memar ya atau kontusio ya, biasanya akibat robeknya bagian kapiler ya, baik itu di bawah kulit yang menimbulkan memar. Luka tembus ya seperti tertancap paku dan sebagainya. Luka tembak juga bisa menjadi salah satu jenis kategori perlukaan. Baik, apa yang harus kita lakukan ya atau P3K apa yang dapat diberikan untuk kasus tersebut ya. Secara umum ya dengan adanya luka serta ya disertai perdarahan ya yakni adalah tekan bagian yang mengalami perdarahan ya, baik itu dengan kain atau kasa yang memang bersih ya, steril tentunya atau sebutlah bersih ya. Sekitar waktu 5-15 menit ya. Kemudian jangan lupa sebelum dan setelah tindakan kita pun harus sudah mencuci tangan, proteksi diri ya, APD. Nah, ketika sudah lakukan penekanan pada perlukaan perdarahan tersebut, misalkan baru cuci bersih dengan air bersih yang mengalir ya bagian perlukaan tersebut agar tidak kotor tentunya. Keringkan dengan kapas ya, oleskan antiseptik macam-macam ya, ada betadine, ada revanol, ada lain-lainnya. Kemudian balut seperlunya, bila perlu ya tekan kembali bagian perdarahan. Nah, step berikutnya adalah tinggi badan anggota yang terluka lebih tinggi daripada jantung, kecuali diduga patah tulang, artinya agar tidak terjadi perdarahan hebat ya. Nah, kemudian tekanan pada titik brachialis atau femoralis ya, artinya di sini agar tidak jadi terlalu perdarahannya. Jangan lupa menekan di titik seperti bagian brachialis dan femoralis. Masih ingat ya anatominya ya. Brachialis biasanya di lengan, femoralis biasanya di paha ya. Untuk apa? Mengidentifikasi atau menilai masih terdapat denyut nadi atau tidak ya. Artinya ketika sudah tidak ada denyut nadi, dikhawatirkan ya perdarahan ini sudah kategori yang sangat hebat ya, kolaps hingga seperti itu. Kemudian relaksasikan korban ya, baringkan, bantu relaksasi ya, kepala lebih rendah daripada dada. Jadi dibaringkan ya. Nah, kecuali terjadi perdarahan di bagian kepala. Nah, ini jangan sampai kepala lebih rendah daripada bagian tubuh ya, atau bagian dada gitu. Tenangkan korban dan ajak bicara ya, jadi senyaman-nyaman mungkin ya, komunikatif tentunya. Segera bawa ke pelayanan kesehatan, dokter, rumah sakit, klinik dan sebagainya ya. Dalam hal ini adalah dirujuk tentunya. Oke, apabila pada area luka
terjadi karena lecet ya lukanya, nanti kan perdarahan, bersihkan lukanya, beri penutup, balut dengan penekanan. Ada apa ya, kita sebutnya dep ya, gitu, defiksasi. Pada luka tembus, nah sama ya konsepnya, hentikan darah, jaga luka, bersihkan ya. Gunting bagian pakaian yang mengganggu area tersebut, artinya mengganggu, memberikan tindakan dalam hal ini. Jika tidak berdarah, hati-hati, dibersihkan terlebih dahulu ya. Jangan cubit benda yang tertancap sebelum berada di tempat pelayanan, karena takut terjadi perdarahan hebat. Kita tidak memiliki alat yang komprehensif, jadi jangan dicabut. Ini bukan cubit, cabut. Oke, kemudian istirahatkan daerah luka. Jadi dibantu recovery atau nyaman ya. Kemudian ada pertolongan perdarahan bagian telapak tangan. Ini ekstremitasnya di bagian tangan ya. Konsepnya sama, hentikan perdarahan, tinggikan tangan atau perlukaan ya, balut dan berikan gendongan elevasir atau penahan lengan ya, memudah menyamankan korban. Kemudian ada pertolongan pada luka dengan benda asing yang menancap tadi ya. Konsepnya sama ya, bersihkan, stabilkan, beri antiseptik ya. Kemudian apabila ada perdarahan hebat, maka dihentikan perdarahannya 5-10 menit atau 15 menit ya, agar tidak mengalir darahnya. Rawat, jaga korban tetap tenang dan rujuk apabila memang kita tidak bisa menanganinya ya, karena biasanya benda asing yang tertancap ini sangat luar biasa ya, akan terjadi perdarahan hebat. Oke, kemudian pertolongan pada bagian kulit kepala. Nah, gunakan sarung tangan, jangan lupa ya. APD, intinya cuci tangan, proteksi diri kitanya ya. Kemudian rapikan ya, tekan langsung daerah perlukaan dengan kain perban. Tentunya dalam hal ini sudah bersih, dibersihkan dulu ya si korbannya. Kemudian perban dieratkan, baik itu dengan menggunakan kain segitiga ataupun dengan lain-lainnya yang sudah diberikan bantalan pada area perlukaan ya. Korban yang sadar dibaringkan kepala dan bahu ditinggikan ya, serta bawa ke tempat fasilitas kesehatan atau kita rujuk ya. Oke. Kemudian ada jadi suatu luka ini ada bagian dalam dan ada bagian luar. Kita ketahui untuk bagian yang dalam adalah tidak tampak dari luar ya. Dan ini harus waspada. Biasanya adalah bagian-bagian dalam ini bukan karena benda asing ya, tetapi karena perdarahan tukak lambung ya. Apa yang harus kita lakukan pada kasus seperti ini ya, yang mengalami perdarahan bagian dalam? Macam-macam sebenarnya contohnya ya, bukan hanya karena perdarahan tukak lambung atau bagian kapiler, beragam. Ini biasanya bagian dalam ya. Korban tambah pucat, gejalanya nadi cepat lemah, korban merasa nyeri, kesakitan, gelisah, tegang, lebam. Tentunya perdarahan dari liang tubuh ya, itu ada ciri biasanya ya, karena volume darah dalam tubuh ini melonjak, artinya karena terdapat kebocorannya. Biasanya dari mulut ya, anus, hidung, telinga, uretra, vagina hingga penis atau penis ya, itu mengeluarkan darah ya. Dalam hal ini bukan karena penyakit PMS ya, penyakit menular seksual, bukan ya. Oke, ada pula tindakan yang diberikan. Yang pertama adalah nyamankan, baringkan ya, baik itu dalam posisi terlentang atau ditompang ya. Buka jalan nafas, takutnya terjadi sumbatan atau tidak bisa bernafas. Periksa dengan catatan pernafasan nadi secara berkala. Jadi per 1 jam misalnya, lebih intens diobservasi ya, periksa. Perawatan shock jika terjadi ya, pasang ini biasanya ranahnya udah ke medis ya. Rawat cedera lainnya, jangan beri makan atau minum terlebih dahulu karena kan sedang terjadi perdarahan di bagian dalam tubuh ya. Korban diselimuti, dinyamankan, catat jenis, jumlah, dan sumber darah yang keluar dari liang tubuh ya. Jadi berapa per menitnya ya.
mengantisipasi. Sedangkan kondisi jumlah normatif tubuh kita atau darah dalam tubuh kita kan kurang lebih untuk dewasa ini sekitar 2 liter ya, atau sama halnya dengan jumlah air ya dalam tubuh kita. Oke, kemudian tahap berikutnya adalah segera rujuk ke fasilitas kesehatan ya. Penanganan luka ya diprioritaskan ya, di mana ada luka dengan perdarahan banyak, ada luka daerah jalan nafas atau rongga ya. Biasanya korban tidak sadar untuk hal yang poin 2. Ada luka bakar, biasanya lukanya ini shock ya, dan ada tingkatan grade-nya ya. Oke, kemudian tindakan P3K. Jangan sesekali menyentuh luka, bersihkan luka dengan air atau antiseptik, tutup luka dengan kasa atau kain bersih yang dibalut ya. Kemudian pada luka iris dapat dipakai plester ya, atau benda alat bantu P3K lainnya ya. Pada luka memar, setelah dibersihkan luka dengan air seperti biasa, dibalut di plester itu ya, agar dihentikan perdarahannya pada perlukan tersebut. Oke, contohnya seperti ini ya, kurang lebih ada luka sayatan pada bagian lengan pada lengan radius ulna ya, atau lengan tangan kita. Nah, ini salah satu contohnya ya, ada perlukaan sayatan. Ini bisa dibersihkan ya, difiksasi, kemudian mau kita ikat misalkan, atau dilakukan pembidaian, pembalutan boleh ya, sehingga meminimalisir terjadinya perlukaan atau perdarahan. Oke, ini adalah kejadian di bagian kejadian khusus ya. Jika terjadi darah yang memancar, nadi arterinya bocor, pasang arteri klem atau tourniquet. Tujuannya untuk apa? Untuk memberhentikan jumlah darah yang keluar ya. Nah, itu. Oke. Ini salah satu yang Ibu kasih contohnya adalah terpotongnya tangan ya. Karena kasus kecelakaan misalkan, atau yang tidak diinginkan dan lain-lainnya ya. Oke, ini luka dalam perut ya, sama sering perdarahan di rongga perut, shock, sering infeksi ya. Bisa dilakukan, tidurkan korban, nyamankan ya, atasi shocknya terlebih dahulu agar menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian balut dengan alat bantu ya. Jangan diberi minum terlebih dahulu karena usus yang keluar jangan dimasukkan kembali ke rongga mulut. Artinya ada khawatir ada timbal terbalik ya, itu makanan atau bercampur darah kemudian terbalik dan sebagainya. Kemudian kirim ke tempat fasilitas yang lebih lanjut ya. Nah, ini salah satu adalah contoh sampel dari luka tertusuk ya. Nah, ini jangan sekali-kali kita langsung menarik benda yang tertusuk dalam tubuh orang tersebut ya. Alangkah lebih baiknya cukup ditutup, didep, langsung kita rujuk ke tempat fasilitas kesehatan yang memadai tentunya ya, agar segera cepat ditangani. Oke, nah ini salah satu luka tusukan ya. Berhati-hati ya, apalagi tusukan di bagian paru-paru, jangan sampai terjadi kolaps ya. Oke, ini bagian dada ya, sama. Nah, ini juga harus berhati-hati. Ini akibat ya beberapa insiden lah ya, hingga akhirnya mau tidak mau harus diamputasi. Ingat, bagian jaringannya ini harus ibaratnya diamankan ya, jangan sampai tercecer atau lain-lainnya. Oke, ini ada salah satu masih kategori perdarahan ya. Langkah-langkahnya kurang lebih sama halnya ya, bersihkan, kemudian kita sudah pakai APD proteksi ya, kemudian dilakukan pemberhentian pada jalur atau jalan bagian yang terpotong atau terputus ya tersebut itu, sehingga segera ditangani pemasangan tourniquet atau pengikat agar darah ini tidak habis keluar ya. Kalau habis nanti terjadi perdarahan hebat
mengalami kematian yang tidak diinginkan misalnya. Nah, ini bagian-bagian tubuh ya atau jaringan akibat terpotong atau terset dan sebagainya. Jangan asal dibuang ya, tapi ditempatkan di tempat khusus di wadah agar bisa dikelola untuk bagian limbah jaringannya ini ya. Ini salah satu kategori limbah bagian jaringan. Oke, ini adalah P3K luka bagian area mata minggu lalu, kurang dan lebih pernah sempat dibahas ya. Jadi bersihkan ya, tutup lukanya ya. Kalau memang traumanya karena trauma kimia, hati-hati juga, kita harus waspada identifikasi ya. Karena apa? Biasanya ada beberapa zat kimia yang disiram air marah aktif. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Oke, langkah terakhir sama halnya seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu segera rujuk ke rumah sakit. Nah, ini luka rabies ya atau luka hewan-hewan karena memiliki sudah terkontaminasi virus misalkan ya. Luka gigitan ini kurang lebih bersihkan cepat dengan airnya sabun dan mengalir ya. Segera kirim tutup bagian perlukaan dengan kasa ya, dan segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Oke, ini adalah luka gigitan ular. Ada singkatnya RIGS ya, artinya Reassure, Immobilization, Get, Tell the Doctor. Artinya adalah reassure ini adalah yakinkan kondisi korban tenang ya, agar kiranya sugesti atau si korban ini tidak histeris ya. Gitu. Kemudian immobilization, jangan menggerakkan korban, lakukanlah bidai ya. Pada saat membidai jangan menggerak-gerakkan seenteng-entengnya. Nah, itu juga jangan sampai ya. Kemudian get, bawa korban ke rumah sakit yang memadai tentunya. Tell the doctor, informasikan ke dokter tanda dan gejala serta atau tindakan yang memang sudah dilakukan ya. Oke, ini sama ya. Oke, ini perdarahan ya. Perdarahan ya sebagaimana didefinisikan pada hal ini ya, dimana keluarnya darah dari pembuluh darah tentunya ya, diakibatkan oleh baik itu trauma karena penyakit. Nah, pembuluh darah biasanya dibagi menjadi 3, ada pembuluh darah arteri, ada vena, ada kapiler ya. Untuk arteri sendiri, dimana biasanya yang berkaitan dengan keluar pembuluh darah yang keluar dari jantung membawa darah ke seluruh bagian tubuh ya. Kemudian ada vena, pembuluh darah vena, pembuluh darah yang membawa ke seluruh bagian tubuh dan jaringan jantung tentunya. Ini adalah pembuluh darah vena. Sedangkan kapiler adalah dimana disebut juga sel endotel, merupakan pertemuan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Biasanya kecil sekali ya. Kalau vena kan biasanya ada warna hijau atau biru ya. Kalau arteri ya kelihatan lah di bagian lengan, ada sedikit kayak merah-merahnya. Kapiler itu di dalam ya. Di dalam pembuluh darah sangat halus sel endotel ya. Nah, ini kurang dan lebih ya. Ini bagian kapiler ya. Biasanya di dalam lagi ya, ini arteri, ini vena. Oke, jenis perdarahan ada luar, ada dalam tentunya ya. Luar berarti kan di luar tubuh, dalam tubuh ya. Untuk gangguan perdarahan ini ya, salah satunya adalah hilangkan darahnya dulu ya, atau berhentikan, bukan hilangnya dari darah. Kemudian perdarahan yang berat berlanjut dapat membuat pembuluh darah kolaps hingga mati. Hati-hati ya. RJP tidak berarti jika perdarahan terus terjadi ya. Di lokasi kecelakaan korban mengalami perdarahan harus segera dihentikan perdarahannya apabila terjadi perdarahan. Tata cara menghentikan perdarahan sama ya. Buka semua area pakaian yang mengganggu pada saat ketika kita akan melakukan pertolongan ya. Kemudian lakukan penekanan langsung di atas luka ya, pertahankan beberapa menit, 5 hingga 15 menit tentunya. Bila perdarahan terjadi di daerah kaki, tangan, ekstremitas atas bawah, jangan dilakukan bila ada patah tulang ya. Kemudian perdarahan berhenti, tutup luka dengan pembalut tekan atau beberapa lapis kain. Jangan dipakai kapas karena bersifat menyerap. Balutan luka yang luar jangan terlalu erat. Bila bergerak, longgar
bengkak, longgarkan balutannya. Maksudnya artinya adalah jangan terlalu kencang ya. Harus menyesuaikan balance saja. Cara menghentikan perdarahan sama ya kayak tadi, kurang dan lebih sudah di follow informasi di awal. Oke, ini perdarahan dalam ya, bisa karena perdarahan apa ya, bagian pencernaan, paru-paru, kemudian bagian-bagian lainnya ya. Oke, ini gangguan perdarahan ya, biasanya ditandai dengan beberapa ciri-ciri seperti pucat, lemah, haus, gelisah, gemetar, nadi cepat kecil ya, kaki tangan dini lembab, dan korban tidak sadarkan diri biasanya. Nah, ini salah satu contoh dari perdarahan dalam maupun luar ya, ini kategorinya. Oke. Kemudian untuk penanganannya cari bantuan medis atau pertolongan, ya betul. Baringkan di tempat senyaman mungkin untuk si penderita. Miringkan kepala ke satu sisi, mencegah tertutupnya jalan nafas. Karena ketika menengadah, biasanya jalan nafasnya tertutup atau katupnya tertutup. Bila korban sesak nafas, mungkin ada perdarahan dalam paru, angkat kepala sedikit lebih tinggi, sesak mungkin akan berkurang ya. Ini apabila terjadi perdarahan deras ya. Kurang dan lebihnya apabila terjadi hal ini, langkah lebih baiknya kita hanya melakukan tindakan P3K di awal, kemudian kita langsung bawa ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih memadai ya. Ini epistaksis ya, sudah dilakukan atau diinformasikan pada minggu lalu ya, ini hanya mengulas. Epistaksis tadi ada kapan ya caranya miringkan korban ya. Tempatkan tangan korban sebagai penumpang kepala, tekuk tungkai mencegah korban bergulir. Kapan sih dilakukannya gitu kan? Penderita tidak sadar biasanya ya. Kenapa sih gitu kan perlu ada posisi pulih stabil ini ya. Untuk apa dan mengapa? Mencegah lidah menyumbat jalan nafas, mencegah aspirasi muntahan, pelancar keluar cairan asing. Oke. Ini adalah posisi pemulihan atau recovery-nya ya. Salah satunya step 1, ini step 2 ya, tangan korban untuk menyangga. Boleh dari belakang, boleh dari depan. Biasanya ibu lebih suka dari depan ya, seperti memeluk ya gitu, agar tidak ada rasa empatik dalam hal ini. Nah, kurang lebih hingga sampai dengan recovery komplit. Oke. Ada bidai, ada balut ya. Jadi bidai dengan balut ini beda. Untuk bidai sendiri adalah salah satu tindakan sederhana ya, membantu imobilitas, memfiksasi tulang yang patah ya. Fraktur ini adalah patah untuk membantu proses penyembuhan maupun meredakan rasa sakit. Tujuannya untuk apa sih? Mencegah pergeseran tulang ya. Mengurangi rasa sakit, membantu penyembuhan, imobilisasi ekstremitas ya, mengurangi rasa nyeri dan lain-lainnya ya. Itu tujuan daripada bidai. Artinya apa saja? Biasanya ada papan bidai, ada sepak, ada kain, ada kaca steril dan lain-lainnya. Papan bidai pun beragam macamnya. Ada yang kayu, ada yang tipis, ada yang besi, mungkin aluminium ya. Nah, syaratnya apa saja untuk membidai? Ada siapkan alat ya. Kondisi tubuh si pemain ya. Ikatan jangan terlalu keras, bidai dibalut dengan kain pembalut ya. Atau kain mitela atau kain lainnya ya, terkait dengan tindakan P3. Ikatan harus cukup jumlahnya, jumlah dari sebelah atas maupun bawah tulang yang patah ya, biasanya boleh 10, boleh 8 tergantung daripada korbannya ya. Kalau memungkinkan anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai boleh ya. Aksesoris seperti gelang, jam tangan juga perlu dilepas ya, takut mengganggu. Oke, kemudian tanda fraktur ya apa saja? Ada terjadi mengalami bengkak ya, dolor, nyeri, patah bentuk anggota tubuh dan fungsioles ya, anggota badan yang patah mengalami gangguan fungsi misalnya ya. Jenis bidainya apa saja? Ada bidai traksi, ada gendong, ada keras, ada improvisasi ya. Untuk jenis-jenis alatnya kurang dan lebih ada nanti contohnya ya. Oke.
Prosedurnya bagaimana? Ya untuk beda ini kita kenali dulu, identifikasi dulu ya. Karena apa? Apa perlu dilakukan bidai ya? Bisa karena fraktur atau dislokasi atau tidak ya. Ini pastikan terlebih dahulu baru kita memberikan tindakan ya. Kurang dan lebihnya seperti itu. Nah, ini alat-alatnya ya, ada improvisasi, ada konvensional ya. Biasanya kita punyanya manual. Ingat, untuk spak ini ada ukuran 1 meter, ada 1,5 meter ya. Jangan sampai anak-anak ibu tidak tahu tentunya ya. Nah, ini yang modern konvensional ya. Jadi tanpa harus ada ikatan-ikatan, ini sudah ada ya ketersediaannya. Oke. Nah, ini macam-macam penggunaan bagaimana cara bidai ya. Tekniknya ada. Sebenarnya tekniknya kurang lebih ada 4 ya. Ada sirkular, ada apalagi tuh ya, spiral ya, ada angka 8, finger of egg ya, ada reverse. Nah, ini macam-macam untuk melakukan bidai pengikatannya ya, boleh. Ini bagian humerus ingat kembali anatominya harus benar-benar paham ya, gitu. Karena bahasa kebenaran itu banyak bahasa asing medis Latin ya. Oke, dibersihkan, diletakkan lengan bagian dadanya ya, atau yang dekat dengan dada ya. Pasang bidai dan siku ya, lengan bawah digendong untuk menyanggah imobilisasi. Nah, kurang dan lebih begitu. Apabila tidak ada perkembangan maka korban boleh dibawa ke tempat kesehatan yang lebih memadai. Ini arteri atau antebrahi ya, biasanya di tangan ya. Jadi brahi ini di atasnya radius ulna brachialis ya. Oke. Nah, kurang dan lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi 1 untuk pembedaian untuk penyanggahnya, 2 dan 3 diikat ke kepala. Oke. Ini clavikula. Ingat clavikula itu bagian dada ya. Berarti bukan tulang rusuk ya, gitu. Ini clavikula ya. Kalau kita main dilipat kayak gini bisa ada cekungan, itu clavikula. Apa saja yang harus dilakukan? Tanda-tandanya bisa tidak dapat mengangkat tangan ya, nyeri terasa gitu, karena kan bagian claviculanya di sini yang kena ya. Oke. Pertolongannya sama seperti metode-metode di awal ya. Ini hanya tekniknya saja menggunakan finger of egg ya. Kemudian ada fraktur femur. Femur itu ingat di bagian paha ya. Fraktur itu adalah patah tulang. Oke. Ada kruris di bagian dalam betis, di dalamnya lagi. Ini lebih terperinci lagi ya. Gitu. Nah, observasi apa yang setelah dilakukan tindakan baik itu bidai maupun balut? Yang pertama adalah tanyakan kepada pasien apakah sudah merasa nyaman ya. Bila pasien merasakan bidai terlalu keras, tanyakan juga ya terlalu keras atau tidak. Kemudian baru di reevaluasi ya. Artinya untuk reevaluasi ini adalah suatu apa ya? Jadi observasi tindakan ini ya, atau bidai maupun balut setelah dilakukan tindakan tersebut ada evaluasinya ya. Cek warna kulitnya ya, artinya merah, biru atau ungu ya. Kalau terjadi keunguan dan sebagainya sebelumnya baik-baik saja, berarti kita terlalu kencang. Kemudian ada fungsi sensorik ya, jadi sensor ya, motorik bergerak atau tidak. Pulsasi arteri dicek nadinya ya, atau bagian pengisian kapilernya. Oke, ini cedera tulang ya. Apa sih? Diartikan sebagai struktur tulang elastik dengan jaringan tubuh ya, manusia ini. Tulang dapat mengalami fraktur, dislokasi, robekan dan sebagainya. Ini penolong pertama, dia bisa membedakan jenis cedera muskuloskeletal tentunya ya. Fraktur banyak macamnya ya, ada fraktur sederhana ya, posisinya masih patah tulang ya, tapi masih dalam posisi. Ada komplikata, nah, beberapa fragmen, ada grand stick ya. Fraktur grand stick ini sudah terjadi pada anak-anak ya, tulang yang belum matang biasanya. Kemudian fraktur terbuka, fraktur tertutup
Fraktur terbuka ini yang adalah jenis ini mudah terinfeksi, ya. Terus kalau tertutup adalah luka yang patah sering tampak memar dan bakar di daerah yang fraktur, bagian tubuh yang fraktur, ya, bagian kulit di sekitar tulang tentunya. Oke, tanda-tanda fraktur, ya, jaringan yang patah, bengkak, memar, adanya penonjolan, ya, suara dari tulang, daerah yang patah nyeri, terjadi perubahan bentuk dan fungsi dan sebagainya. Pada tulang yang patah, ya, terlihat pendek, korban menumpang bagian yang cedera. Dilanjut dengan ada penumpangan. Oke. Nah, ini P3K pada beberapa patah tulang, ya, hampir sama, ya. Nah, jenis-jenis fraktur atau patah tulang, ya, baik intinya pada ekstremitas maupun atas maupun bawah, ya. Itu kalau atas berarti ya dari bagian pusar sampai dengan atas itu ya, misalnya pusar ke bawah berarti bagian ekstremitas bawah. Oke. Kemudian cedera otot, nah, biasanya karena dislokasi, ya, cedera ligamentum, neurobligan atau ruptur, memar, ya, hematom, sprain, ya, regangan berlebihan. Ini patah tulang, ya, kurang dan lebih seperti ini. Jadi berhati-hati, ya. Oke, apa itu fraktur, ya, atau patah tulang? Putusnya tulang, baik seluruh atau sebagian yang tanda-tanda nyeri digerakkan, berubah bentuk, pembengkakan hanya diraba, krepitasi, ya. Penyebabnya, ya, biasanya karena terpukul, karena benda asing, tertembak, terjatuh, dan sebagainya. Nah, itu penyebabnya biasanya. Prioritas, ya, digolongkan dulu tulang terbuka atau tulang tertutup tentunya sebelum melakukan tindakan pada penanganan patah tulang ini, ya. Nah, ini lokasi tersering tindakan kegautatan, ya, biasanya cegah perdarahan, shock, rasa nyeri, infeksi, cacatnya yang berat sekali, ya. Nah, ini pada patah tulang pada tengkorak, ya, diingat lagi bagian-bagian tubuh manusia karena ibu sebelumnya sudah share, ya. Oke. Ini sama masih fraktur, ya, ini biasanya karena bagian tulang belakang. Nah, ini perbedaannya adalah tambahkan bantalan pada bagian tulang yang patah tersebut, ya. Kemudian hati-hati angkat ketika mengevakuasinya dengan baik. Kemudian ini adalah bagian rahang, ya. Tutup lukanya, ya, sudah dibersihkan sebelumnya, baru kita ikat. Oke. Nah, ini patah tulang bagian leher, ya. Nah, di sini ada penggunaan alat, ya, atau pakai collar neck juga bisa, ya. Ini bagian leher, ini bagian selangkangan, selangka, ya, mohon maaf, patah tulang bagian selangka, ya. Lakukan teknik yang sama sebenarnya, ya. Biasanya kan selangka ini bagian clavikula ini, ya. Kurang lebih stepnya seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Biasanya langsung tegap berderap, ya, orangnya. Oke, ini pada tulang rusuk 3, ya. Jangan sampai kita menarik benda asing tersebut, tapi tunggu atau rujuk ke tempat fasilitas kesehatan tentunya, ya. Nah, ini masih lengan atas, ya, menggunakan mitela. Ini lengan bawah, ini pergelangan tangan. Ini disebutnya adalah patah tulang dengan pergelangan tangan dan telapak tangan, ya. Nah, kurang dan lebih dengan step. Nah, ini dia, yang sedikit tidaknya ada gambaran. Ini biasanya karena telapak tangannya yang terluka atau patah, ya. Oke, ini bagian paha, ya, bersama, ya. Ini bagian tungkai bawah. Nah, ini telapak kaki. Biasanya orang-orang pekerja yang sering mengalami, ya, akibat kelalaian atau memang perusahaannya yang kurang membudayakan K3 tentunya, ya. Ini cedera kepala, ya, sama. Ini kaidah untuk membantu P3K pada tulang leher, ya. Jadi jangan diangkat tapi diseret, ya, sebagaimana rawan arus ketika seperti kita berjalan. Oke,
Kemudian apa ini penanganan korban dengan patah tulang ya, ini macam-macam nih patah tulangnya, yaitu udah sampai menjungkit ke atas, ada juga yang masih tetap di dalam. Kalau dalam namanya tertutup, kalau dua artinya adalah patah tulang terbuka. Oke. Nah, ini kurang lebih caranya ya. Jadi boleh dibersihkan dulu, baru dipasang, baru dilakukan bidai ya, atau balut. Oke. Di lengan bawah ya sama ya seperti lengan. Ini karena terkilir, ini biasanya dislokasi, dimana diartikan sebagai keluarnya atau lepasnya kepala sendi dari mangkuk sendi dengan tanda-tanda seperti patah tulang nyeri bila bergerak, bentuk sendi berubah, pembengkakan dan sebagainya. Biasanya karena benturan dari luar. Golongannya ada tanpa luka, ada dengan luka ya. Kemudian prioritasnya apa? Terkilir dengan bagian luka, yang sering adalah sendi-sendi bahu, panggul, pergelangan tangan dan kaki, serta lokasi jarang ya, sendiri, jari maupun leher dan punggung. Nah, ini juga jarang artinya ya, lokasi yang jarang terjemah atau dibahas. Oke, ini adalah dislokasi ya, jadi pergeseran antara tulang besar ya, kurang dan lebih seperti itu. Jangan memasukkan sendi kembali, yang terkilir tadi biarkan aja, nanti diobatin akan kembali utuh ya. Boleh dikompresi 15 hingga 20 menit diangkat ya. Kompresi itu pemberhentian darah. Nah, ini balut ya, balut tindakan membatasi gerakan ya, imobilisasi tentunya. Di sini ya ada beberapa macam balutan, ada pakai kasa gulung, elastis, segitiga, bandage ya, dan sebagainya. Prosedurnya sama ya dengan sebelumnya sebenarnya. Inform konsen dulu, persetujuan boleh nggak kita menolong, kecuali tidak ada orang, ada sanak keluarganya, minta izin ke sanak keluarganya. Mempersiapkan alat ya, APD sudah dipakai, harus melakukan proteksi diri, melakukan pemeriksaan neurovaskuler distalnya ya, melakukan stabilisasi manual jika diperlukan, melakukan pending pada tulang-tulang menonjol untuk mencegah terjadinya ulkus tugubitus ya. Macam persiapan pembalutan banyak ya, alatnya ada mitela, desi, pita, plester, pembalut elastis, kasa, steril. Nah, ini mitela ya, panjangnya bisa 80 hingga 100 ya. Oke, ini dasi, karafat ya, ini pita, pita macam-macam ya. Artinya ada pembalut elastis atau perban elastis ya, ukurannya untuk 2,5 cm, untuk jari 5 cm, pergelangan tangan atau leher 7,5, untuk bagian kepala, lengan, atas, bawah, betis kaki 10 hingga 15 adalah untuk dada, perut, dan punggung. Oke, ini plester ya, bukan ini tindakannya. Ada tindakan struktural tune, ada spiral, ada finger of 8 ya. Nah, itu tindakan-tindakannya ya, atau tekniknya ya, ini sirkular, jadi seperti menggulung ya, bisa dilihat bersama. Oke. Kemudian spiral ya. Nah, ini spiral jadi kayak berundak gitu ya. Ini reverse ya, seperti sisik ikan, dan finger jadi angka 8 ya. Menyesuaikan daripada perlukaannya. Oke. Nah, ini finger, masih finger ya. Bu terlalu cepat, baik Ibu lambatkan ya. Nah, kurang dan lebih ini ya. Oke, bisa diikuti ya. Bisa dicontoh. Ini pembalutan dengan mitela ya, bagian kepala, bagian tangan ya. Nah, sebagai mobilisasi atau apa ya, jadi banyak macamnya ya, ini menggunakan mitela. Jadi mitela itu kayak segitiga ya, step-stepnya kurang lebih sudah diperagakan. Kemudian macam-macam ya kasusnya, ada di tangan, ada di lengan, ada di siku ya. Oke, ini di pergelangan kaki dan lekungan bagian kaki. Oke, ini mitela, ukurannya. Ingat, dilipatnya adalah dengan cara seperti ini. Ujung ketemu yang besar dilipat, kemudian dilipat hingga kelipatan 8 atau 16. Oke.
itu untuk mitela, kayak mitela ya. Nah, oke. Sebenarnya di sini kalau langsung bisa ada quiz atau tanya jawab sebenarnya. Cuma nanti bisa ditanya sama adik-adik apa yang harus dilakukan ketika mendapati kasus ini ya. Oke. Pada hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Pada hari ini kita belajar bersama terkait dengan apa itu P3K di tempat kerja dengan tema ya tentang luka dan perdarahan serta pembidayaan ya. Nah, apa itu luka, apa itu perdarahan, apa itu bidai. Oke. Ini daftar pustaka yang Ibu gunakan ya. Mungkin itu saja ya dari Ibu yang dapat disampaikan kepada anak-anak ya. Semoga dapat dipahami bersama ya, dapat mendapati manfaat dari keilmuan tersebut ya. Apabila ada kekurangan, ketidaksopanan dalam cara perilaku maupun cara penyampaian, Ibu minta maaf dan sampai jumpa di minggu depan ya. Semoga kita bisa bertemu secara tatap layar ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk mengharapkan tatap muka berjumpa real nampaknya masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk saat ini kita bertatap maya saja dulu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Terima kasih. Minggu depan kita bisa mengulas kembali sedikit tidaknya pada materi hari ini ya. Sekali lagi Ibu cukupkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.